Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Sore ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di Masjid Al-Basit ini dalam rangka sama-sama mengikuti kajian Islam, yang bagian itulah kita tidak gampang pikun karena telinga kita selalu hangat dan sehat. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman. Meskipun beliau sudah lama meninggalkan kita, tapi ajarannya tetap eksis, tetap berjalan sampai nanti ila yaumil qiyamah. Yang hadir saya doakan semoga Allah memberikan kesehatan selalu, dan bagi yang sakit termasuk keluarganya semoga Allah memberikan kesembuhan, ya. Dan juga bagi kita yang ini karena sebentar lagi bulan Ramadan, semoga yang masih ekonominya rada seret, Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Jamaah sekalian, saya sengaja memberikan materi yang kali ini kutiba alaikum, ya. Kutiba alaikum gitu saja. Ya, kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian. Sudah ya. Jadi kalau di dalam YouTube itu harus diberi judul kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ada 4 yang berdampingan, ada 4 ya. Yang pertama 187 surat Al-Baqarah, kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Yang pertama, wahai orang, silahkan diterjemahkan, siapa yang silahkan. 178 Al-Baqarah. Oh, terbalik. 187 ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Ya.
Jazakallah khairan. Sekarang pengertian kisos. Di situ kutiba alaikumul kisos, diwajibkan untuk kisos. Kisos itu adalah pembalasan hukum bunuh, di mana bagi negeri-negeri yang melaksanakan hukum kisos, karena itu kewajiban hakim dan penegak hukum di mana negara itu melaksanakan kisos. Kalau tidak ada ya tidak ada. Jadi pertama diwajibkan bagi kamu orang-orang mukmin melaksanakan kisos, membalas hukum bunuh. Cuma tidak semua orang membunuh lalu dibunuh, karena dalam Islam itu juga ada macam-macamnya. Contoh yang pertama, manakala seseorang membunuh pada orang lain dengan alat yang tajam, mungkin lembing ya, atau benda yang sangat keras atau palu yang besar itu, maka dengan sengaja kena hukuman kisos. Jadi hukuman kisos itu seperti itu. Pertama adalah orang yang membunuh dengan sengaja dan dengan alat yang memang biasa untuk membunuh, seperti pedang atau yang sekitarnya itu, maka hukumannya adalah kisos. Yang kedua, sebenarnya tidak membunuh tapi hanya menyakitkan, mungkin dengan pakai ganden atau pentung begitu, pakai pentung biasanya. Nah, dia dipukul ternyata mati orang itu, maka tidak bisa hukum kisos berjalan, karena pentung itu umumnya tidak untuk membunuh secara umum. Itulah indahnya Islam, sehingga kita hari ini coba mengkaji bab itu biar agak berbeda dengan apa yang biasa kita dengarkan. Jadi kalau pakai pentung, pakai tongkat, tidak boleh hukum kisos dijalankan, tetapi tetap kena denda. Dendanya apa? Kalau tadi kisos dimaafkan oleh keluarga, maka harus diganti dengan 100 ekor sapi. Jadi nyawa manusia itu sebenarnya mahal sekali. Jangankan 100 ekor sapi, situ kadang besok tuku ya. Nah begitu. Jadi kita bisa berpikir, oh kalau begitu nyawa orang Islam itu sangat mahal nilainya. Kalau hanya mentung gitu saja 100 ekor sapi. Lalu yang ketiga dengan cambuk, pecut itu, atau apa biasanya ujung kah apa ngene samene sampun noter dadak wong itu mati. Itu tidak bisa hukum kisos, ya kena denda, mungkin ya 10 ekor sapi atau bukan. Itu pun kalau dimaafkan oleh keluarganya ya tinggal enjoy saja. Jadi itulah namanya hukum kisos, itu diwajibkan. Yang berkewajiban adalah para hakim, para penegak hukum, di mana negeri-negeri itu melaksanakan. Kalau 180 diwajibkan bagi kamu, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ya, makasih juga. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut intarokanil wasiyah. Jadi diwajibkan bagi kamu nek awake krasa arep mati,
Nek arep mati lho ya, isih durung mati ya. Sampai entekno dhewe yang duwe-duwe dhewe. Maaf ya. Guyon ini ya. Kutiba alaikum idza khadara ahadakumul maut in taraka khaira. In taraka ghanil khasiyah itu wasiat. Bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, malah kewajiban. Jadi kita kalau maaf ketepaan ditakdirkan duwe rada lumayan akeh ya. Dan kita kok tanda-tanda kematian sudah ada. Pernah merasakan orang mau mati itu bagaimana? Belum ya? Nah, cuma agama memberikan jawaban untuk kita. Awak ilinu kabeh, badannya sakit, certot roto gitu, terus meripatnya kepingin danga ini. Karena apa? Melihat ruhnya yang diambil oleh malakul mauti itu di saat umur sudah tua. Nah ini yang tua-tua, gak usah ngacung ya. Maka berkewajiban untuk wasiat bagi yang ada rezeki ya. Cuma kebanyakan, coba kita teliti di kampung-kampung, ayat ini tidak diperhatikan. Yang kedua ini 180, padahal di situ kutiba alaikum, diwajibkan bagi kamu. Idza hadara ahadakumul maut, jika terasa akan hadirnya kematian kamu. Nih, bagaimana ya kepada keluarganya, mungkin orang tuanya yang masih hidup, ada kalanya masih muda akan meninggalkan orang tuanya dulu, bisa terjadi. Ya, maka berwasiat. Ya wasiat yang baik-baik. Mungkin kalau memang keluarganya wis padha cukupe, bisa dilempar ke masjid-masjid itu, bisa untuk wasiat. Seperti di daerah mana itu saya mendengar berita bahwa ada seorang tua, sebenarnya orang ini Nahdliyin, orang NU sebenarnya itu, tapi tanahnya 1 hektar diberikan kepada Muhammadiyah. Alasannya ya karena agar segera berbentuk rumah sakit. Kalau nanti kita serahkan kepada yang sama tadi, katanya berlama-lama kadang tidak jadi rumah sakit. Ya itulah mungkin ke sana. Itu berita, sampeyan delok ngene senengane berita-berita. Ya itulah jamaah sekalian, wasiat itu perlu dan diwajibkan. Kutiba. Lah kalau harta ndak punya bagaimana? Ya wasiat sing apik. Kalau terasa akan mati, anak-anaknya, keluarganya dikumpulkan. Pertama ya mungkin wasiat yang baik bagaimana? Bil ma'ruf tadi ya. Sing rukun dengan saudara-saudara kamu. Mbah ini mau meninggalkan kamu semua. Bisa itu satu. Yang kedua mungkin jangan lupa menegakkan sholat ya. Itu kan termasuk wasiat. Cuma ayat itu konteksnya adalah masalah harta. Jika kalian terasa akan mati dan ada harta yang kamu tinggalkan, segera wasiat. Untuk mungkin keluarganya yang tidak punya bisa diberi. Atau memang keluarganya tidak ada dan kaya-kaya semua, berikan pada masjid. Boleh, itu bagus sekali. Karena itu ayat kutiba yang kedua. Sampun ya, nah, yang kedua. Yang ketiga Al-Baqarah 183, terkenal ya. Puasa Ramadan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya. Syukran jazilah ya. Jazakumullah khairan. Diwajibkan bagi kamu, wahai orang beriman, untuk melaksanakan puasa. Ini khusus. Tadi sebenarnya 4 itu juga kutiba itu untuk kita orang-orang mukmin. Sebab kalau bukan orang beriman, tidak akan sanggup melaksanakan syariat itu. Malah dianggap bingung. Coba kalau tidak percaya, di sebelah-sebelah itu ada itu. Duh para kanca, priya wanita, ojo mengaji syariat bloko. Mengko pinter dongeng nulis lan maca, tembung akhir tambah sangsara. Lu coba itu kan
lumayan itu ya. Ngaji syariat itu kewajiban kita. Mengapa sing sore nglaksanakno ya. Nah, coba sekarang ngaji syariat masalah puasa. Puasa itu di samping memang puasa, itu harus tercukupi. 7 poin kan harus tercukupi. Harapan kita seumur-umur sekali ketemu lagi ya, dengan catatan kita masih hidup akan ketemu Ramadan lagi. Untuk melaksanakan ini agar kita mendapat kesempurnaan dalam kutiba alaikumusiyam tadi ada 7 poin kan. Pertama puasanya harus betul-betul lillahi ta'ala. Lalu yang kedua tarawih harus dicukupi pula. Dan ini berdampingan man shoma ramadhana imanan waktu, dan ini hadis ini sudah terkenal itu. Man shoma ramadhana, yang satu man qoma ramadhana imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang berdiri Ramadan, artinya tarawih itu. Jadi harus berdampingan. Karena itu di luar Ramadan harus kita latih. Kita latih. Sebab apa? Nabi kita bersabda. Jadi makana yazid fi Ramadan au fi ghairihi ila 11 rakaatan. Rasulullah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu saja kita laksanakan. Tidak usah debatan. Enak di bener di 23 sampai sing 11. Sing ya, aku 11 salah. Jadi arek nom-nomi 23 salah. Enak aku gak terawih ae. Lamane ngono debat-debatane. Enak aman sentosa ya. Sebenarnya di Mekah itu pun 13 bukan 23, itu tidak ada sebenarnya. Coba jangan teliti dengan hati dan kasat mata. Pertama setelah Isya itu berhenti setengah jam ya, kan lama itu berhentinya. Baru sholat 10 rakaat saja. Itu menunjukkan 10. Widro dewe-dewe nggak omah. Lalu ganti imam baru 13 kan? 13. Berarti hanya 10 sebenarnya itu. 5 salam. Untuk 3-nya itu hanya saja di sana itu keputusan raja. Sebenarnya yang afdal 3 itu dijadikan 1 salam dengan catatan suratnya sabihis ya, ala-ala itu kul ya ayyuhal kafirun, lalu surat Ikhlas jadi 1 tanpa tahiyat awal. Itu yang lebih afdal. Tapi keputusan raja mendahului sunnah itu tidak usah dibantah, dipecat itu yang tidak mau melaksanakan. Itulah khilafiyah di dalam sunnah. Kalau ada khilafiyah kita tidak perlu mendundung ya, mana yang afdal itu kita laksanakan dengan tertib dan baik. Yang bagus memang bagi kita yang 13 ya silahkan pakai 10 dengan 3. Atau biasanya ada yang mendidih lagi sholat iftitah, yaitu 2 rakaat sebelum tarawih kan ada biasanya. Coba dulu saya tak iftitah dulu, boleh-boleh saja iftitah. Tapi wong tarawih yang padha didike sudah usah sebenarnya. Mengapa iftitah kan latihan? Karena nanti yang 2 kali 5 itu panjangnya luar biasa. Kita padha surat Alam Nasroh saja tidak usah iftitah padha didike. Maksudnya ya yang panjang-panjang seperti maaf umpamanya ya jamaah aku gak wani saiki ya. Bisa ditutuk ya arek-arek. Yasin 3 salaman, Ar-Rahman 2 salaman, kan cukup lama itu. Maka bisa iftitah dulu sendiri-sendiri. Lalu Yasin 3 salaman, Ar-Rahman 2 salaman. Sudah lumayan itu. Cukup lama. Jamaah sekalian, itulah contoh yang kalau kita kerjakan iftitah. Kalau memang kita ingin sholat yang lama-lama, ya afdoliyahnya pakai iftitah secara pribadi. Jadi kita hal-hal yang seperti itu kita lihat maslahahnya, masolihul mursalahnya kita cari dulu.
Jamaah sekalian, yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. Kalau tidak mampu ya ben sore kan sini ada ini tarbusa pengantar buka puasa, enak di sini ben sore. Apalagi nanti maaf ya nanti bapak-bapak terutama takmirnya ini tanggal 3 Maret hari Selasa itu setelah kita buka bersama itu ada gerhana bulan itu insya Allah ya, tanggal berapa? 3 Maret bersamaan dengan 14 Ramadan. Tadi coba dicatat biar tidak lupa, nanti cari siapa yang sanggup jadi imamnya, karena mari maghrib gak usah guys, tapi cukupan lah. Setelah mari maghrib kita sholat gerhana, lalu kita berhenti sejenak untuk sholat isya. Takmirnya supaya sebenarnya saya ingin di sini gitu loh sebenarnya, tapi kan bukan hari Jumat Selasa, sehingga saya harus di tempat yang biasanya saya ngaji. Ternyata saya di musola kecil nanti itu, di musola namanya Al-Muslimun di daerah Semobito itu ada musola kecil, saya ngaji di situ tiap Selasa kedua. Pertama kedua di situ, yang pertama kan tanggal 3 ini. Insya Allah tolong diingat-ingat untuk tamir Masjid Al-Basid supaya nanti diadakan salat gerhana. Saya untuk selanjutnya setelah tadarus Al-Quran, kajian-kajian sore, kita ingat Rasulullah itu semalaman 1 bulan full itu darus dengan Jibril itu. Jadi kalau malam setelah Isya datanglah malaikat Jibril sambil pesen, Rasul perbanyaklah sedekah, sambil darus bersama bergantian di bulan Ramadan. Itu khatam tala'il fajar khusus untuk Ramadan sampai mendekati subuh. Sehingga begitu kemuliaan kebenaran Islam ya, sampai malaikat ngejak darus ganti sampai akhir hayat beliau. Setelah beliau kembali pada Allah, ya Jibril bukan berarti pensiun, tidak, tetap yang lain. Kalau sudah tidak ada Nabi bagaimana? Memberikan ilham kepada orang-orang yang bisa menemukan ilmu tertentu. Nah, itu bisa dikirim oleh malaikat Jibril itu. Jamaah sekalian, itu yang terpenting. Yang selanjutnya adalah iktikaf. Sudah ya saya urutkan untuk memperbaiki Ramadan kita, puasa, tarawih, tadarus Al-Quran atau kajian-kajian sore atau kajian subuh terserah. Jangan lupa yang keempat memperbanyak sedekah ini. Sebagaimana pesan Jibril kepada Nabi kita. Yang kelima iktikaf. Iktikaf itu kalau sudah malam-malam 10 hari yang terakhir. Kita bisa datang ke sini lagi. Mungkin jam 10, mungkin jam 12, terserah kemampuan kita. Datang, itu pun tidak boleh lupa sampai keluar dari masjid setelah sholat jamaah subuh. Siapa tahu nanti malam itu Allah turunkan Lailatul Qadar itu. Ya di malam-malam ganjil itu. Terutama tidak harus ganjil itu, kadang genep diturunno. Artinya 10 hari yang terakhir. Cuma ada orang Arab yang mendidih, kepingin Kak Soro, tangkon, pastinya itu kapan sih Rasul turunnya Lailatul Qadar itu? Karepe mau soro, pokoknya pisan tok sewengi nyatet wis oke. Oleh itu karepe ngono. Ya cuma Kak ngomong, saya itu mau soro Rasul. Cuma pastinya itu kapan sih turunnya Lailatul Qadar? Karepe padha bangkrong njuk to the point ngene iku. Karepe enak tok. Mau 10 dina, pokoke pisan tok wis beres.
waktu mau Rasul mau dawuh, di depan Rasul ada setan loro gelut. Akhirnya Rasul rupa nguwasi setan loro gelut itu. Dol malih. Ya dole ono kono lah. Malih ngono. Umpama ganuk gelut Mang ya langsung Rasul 17 wah lumayan. Al-Basit wis sepi liyane 17 tok. Umpama begitu. Umpama wis 17 iki. Lajariku Mang. Tapi ada setan yang gelut dol begitu Rasulullah ngewasi Mang. Nah itulah pintere setan ngatur cekak wong akeh-akeh nemen ya. Jamaah sekalian itu. Jadi Lailatul Qadar itu bisa diambil lewat iktikaf saja. Dan iktikaf harus di masjid. Di 10 hari yang terakhir kita datang ke masjid. Dengan catatan yang pertama harus wudu dulu. Caranya iktikaf. Berwudu lalu jangan lupa sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat. Setelah duduk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus dibaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kok batal? Wudu lagi sholat syukril wudu bisa, lalu duduk membaca lagi, niat iktikaf lagi, diusahakan hatta matla'il fajar, sampai datangnya waktu subuh. Begitulah yang dimaksud Lailatul Qadar itu yang harus diperhatikan, karena banyak kita yang lupa ini iktikaf itu. Kalau di masjid ya tentu, kalau rumahnya berjauhan ya nggawa rantang lah atau nggawa nasi begitu untuk dirinya. Cek gak dirubung semut ya apa carane wong tekone ket sore. Atau mungkin takmirnya menyiapkan sahurnya ini. Tanda tangan gone pojokan gono ana buku gede nama, alamat, WA-nya, tanda tangan begitu. Nanti dihitung 60 orang yang akan itikaf di Al-Basit, nyiapkan 60. Takmire mosok gak katut ya katutno. Nah, bagaimana 5 apa? 65. Ya pesen ke warung sing rada lumayan gitu. Itu caranya untuk iktikaf. Nah, yang afdoliyah di saat masjid tidak menyiapkan seperti itu, ya kita inisiatif sendiri, membawa sendiri. Nah, itulah cara untuk iktikaf. Yang keenam, jangan lupa bayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Cuma kita biasanya 2 kilo 6 on. Bisa lo kita bayar 3 kilo itu boleh. Kalau kita banding, maaf, andai kata 2,5 kilo di Mekah sana kan kurma, regane piro? 35.000 sak kilo paling murah. Apa mana sing ajwa 75 bisa 100 itu. Ajwa itu ya, itu mahal itu. Sing kaya juwet cilik-cilik itu. Itu kalau 1 kilo 75.000, ane 2,5 kilo akeh kan. Nah, itu biasa dialurkan ke sana. Kalau beras murah ini, 15 kilo pindo bisa untuk diambilkan 3 kilo. Maaf ini di daerah saya itu kan ada 3 musola, 1 masjid. Itu dikumpulkan di 1 masjid. Lah, saya lihat tak ambilnya ini kok glok nimbangi bolak-balik ini. Aku sakno aku. Terus dalam waktu Jumat tolong nanti zakat fitrah diusahakan 3 kilo ya. Biar apa? Ambilnya tidak nimbangi jelak-jelik kalau sing kurang setengah on jupuk maneh nang omah. Sakno ya. Akhirnya ya juga malah lumayan hasilnya, mendekati 2 ton itu tempat saya, karena di desa ya, lalu dikembalikan pada mereka. Jadi 3 musola 1 masjid jadi 1. Jamaah sekalian, itu yang ke-6. Yang terakhir adalah sholat Idul Fitri. Itu kalau 7 itu tercukupi,
sholat, puasa Ramadan, sholat taraweh, lalu tadarus Al-Quran atau kajian-kajian sore, tarbusa dan sebagainya. Perbanyaklah sedekah yang keempat. Yang kelima adalah iktikaf, ini yang perlu diwaspadai. Yang keenam dan ketujuh adalah bayar zakat fitrah dan ditutup sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu sudah di luar Ramadan karena sudah masuk 1 Syawal. Itu hanya penutup. Karena itu orang melaksanakan yang 6 tadi dengan tertib dan baik, semuanya berdasar lillahi ta'ala karena Allah juga, maka roja'a kayaumi waladatu ummuh, kembali seperti anak kecil. Coba hebatnya puasa. Itu kemarin kita singgung dalam satu masjid bahwa bagaimanapun kita mendekati Ramadan harus mencari ketenangan. Kemarin saya singgung ada 6 perkara. Masih ingat sebagian kita yang mungkin mendengarkan? Pertama ya, jangan banyak memikirkan yang aneh-aneh, jangan banyak khawatir. Yang pertama, agar hidup tenang, jangan banyak khawatir. Khawatir ngene, khawatir ngene, khawatir ngene. Itu tidak perlu itu. Itu ujian bagi kita. Walanabluwannakum bisa minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amali. Jangan khawatir ini, khawatir numpak bis kok wani kok ngarep tobrok mburi. Nah itu Khalid bin Walid, Khalid bin Walid itu adalah orang kafir tadinya ini. Setelah dia mendapat hidayah, dipercik hidayah oleh Allah, masuk Islam. Dia ingin sekali mati di medan peperangan, tapi ya ndak, sampai tua sampai sepuh ya mati ini ya biasa-biasa di rumah. Padahal ingin betul matinya di medan peperangan. Malah suatu saat ya Rasulullah itu cerita, nanti kalau perang, coba kalau musuh datang kita hadapi bersama, kita tahan di sini. Khalid menengahi, Khalid bin Walid. Setelah selesai tanya Khalid ini, ya Rasul, apa antum tadi cerita itu wahyu apa pendapat jenengan? Bahwa kalau perang musuh kita tahan dan kita bertahan di rumah kita masing-masing, ya jajar di kampung dhewe. Itu pendapat jenengan apa wahyu? Ini pendapatku, wahai Khalid. Kalau begitu salah. Malah diomongin, jenengan waktu perang dengan saya mana pernah menang. Jadi ngono. Khalid itu wani ngono itu. Andai kata itu wahyu, saya tidak berani. Mesti ada malaikat sing medun ya. Seperti waktu perang Badar itu. Perang Badar umat Islam kan hanya berapa jumlahnya? Tapi dalam surah Ali Imran kan medun malaikat sampai 4.000 ya, kewalan toh musuhe. Ya itulah contoh jamaah sekalian. Karena itu kita harus ingat intan surullah yan surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu mau menolong agama Allah, kamu kan ditolong oleh Allah. Perbanyaklah dengan ibadah yang 3 ini, kita prioritaskan apa? As-shalawatul khamsu, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat. Kalau salat Jumat jangan khotibnya wis ndonga cakup teko. Nah, ini rugi. Usahakan awal ini, usahakan datang. Karena apa bonusnya kata Nabi, kalau kita datang 1 sampai 5, di samping dosanya diampuni, bukan saja 7 hari, tapi masih ada tambahan 3 hari lagi. Jadi 10 hari diampuni dosa-dosanya. Mendapat bonus kayak kurban apa itu? Onta, sapi dan selanjutnya. Itu Jumatan modalnya main diisi itu. Nah, kita sekali-kali oleh untung. Ya apa caranya? Jam 09.00 teko. Ambek ngewangi apa-apa. Oke, alhamdulillah. Ya, begitu perlu kita pahami. Yang ketiga, wa ramadhanu ila ramadhana. Puasa Ramadan tahun ini diampuni tahun depannya. Jadi
kemarin kita sudah puasa Ramadan dengan penuh, datang Ramadan diampuni dosa kita 1 tahun. Tapi ada syarat di situ, idzaj tuniba il kabair, itu saja. Selama tidak berdosa besar. Dosa cilik-cilik ya otomatis dengan wudhu, dengan apa, dan tidak sengaja tidak. Wah, insya Allah akan diampuni dosa-dosa, sehingga 7 poin tadi menjadikan seseorang roja'a kayaumi waladatu ummu. Hebat sekali puasa Ramadan ya, karena apa? Ibadah yang mahdhah ya, tentu bukan saja puasa saja ya, dimulai dari 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu jembatan antara iman dan Islam. 2 kalimat syahadat. Karena itu pada awal-awal Islam datang, ada orang gunungan datang, Arab namanya, Ra'aitu hilal, saya melihat bulan ya Rasul. Oleh Rasul, Bilal umumno sesuk poso ndak, disumpah dulu orang itu. Ketika Ra'aitu hilal, saya melihat bulan ya Rasul. Oleh Rasul ditanya, atas hada Allah ilaha illallah, apa kamu menyaksikan bahwa tiada ilah hanyalah Allah? Naam, sodakta. Tanya lagi yang kedua, atas hada'ani Rasulullah, apa kamu menyaksikan bahwa saya ini Rasulullah? Jawabnya, naam, sodakta. Nah, disumpah nganggo syahadat dulu orang dulu ya, karena berarti kejujurannya oke kan? Karena asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang sekarang bagaimana syahadat rina wengi? Kejujurannya ada ndak? Nah, tinggal itu mewarnai syahadat itu. Karena apa? Orang sudah syahadat sudah dijamin kejujurannya ada. Bilal umumkan besok puasa. Pada kali yang lain juga ada orang yang tapi agak siang datang. Tadi sore ya Rasul, kemarin sore saya melihat bulan. Oleh Rasul juga tidak langsung Bilal umumna wa mongkon mokel, tapi sholatnya meniai sebab kisawan. Nah, tapi sebelum itu disumpah dulu. Bab ada orang yang datang, kemarin saya melihat hilal ya Rasul, disumpah lagi kayak tadi itu, atas hada la ilallah, atas hadani Rasulullah. Keduanya dijawab naam, sadaqta. Bilal umumno wong kon mokel, suruh mokel. Tapi sholatnya besok aja karena waktunya sudah siang. Ini diperhatikan. Sholat itu waktu duha untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan jam 10. Saya pernah di satu tempat untuk ngimami itu jam 7 belum diapa-apakan. Jaringan TNI kancani. Saya ngomong pada tamirnya, ini yang butuh itu bukan kita, tapi orang-orang itu mesin yang panas ini turun jambi itu cangkut gitu. Akhirnya saya diminta lagi, aku mau kepanasan aku terasa ini. Jadi sholat jam 6 sudah cukup karena sudah waktu duha. Jadi syuruk lalu duha bisa dilaksanakan. Apalagi sholat Idul Adha agak lebih pagi ya ini. Lalu insya Allah hari rayanya nanti Jumat tanggal 20 Maret itu insya Allah. Lah bagaimana mensiasati sholat Jumat? Kita tetap sholat Jumat. Karena apa? Orang dulu itu kan jauh-jauh rumahnya, berangkatnya mau sholat hari raya itu saja mungkin jam 2, jam 3 pagi itu datang ke tempat Rasul. Dulu di tempat saya itu ada namanya Sisi Mombito ya. Orang segunung, orang Watu Dagon yang ada pabrik iodium itu ya. Itu kan jauh dengan Sumombito. Waktu zaman Belanda itu belum ada orang mengadakan seperti itu. Mereka kalau datang jam 2, jam 3 dan sambil berjalan. Andai kata hari itu Jumat pulang sudah zuhur, maka
itulah yang mendapat rukso. Lagi kita nyengklak ngeng wis teko lah apa kok soro-soro. Itu harus kita siasati begitu. Nah, begitulah jamaah sekalian. Yang ketiga, yang terakhir adalah kutiba alaikumul qital 216. 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Ya sudah itu saja, cukup itu. Perang diwajibkan. Ini perang itu ya perang. Kalau di negara kita kan tugasnya siapa? TNI kan perang itu. Tapi andai kata perang agama, mudah-mudahan nanti tidak terjadi. Ini sekarang hampir tukaran ini. Siapa yang namanya Iran sama Amerika itu tukaran nih. Yang namanya Donald Trump apa itu jenenge wong sing ganteng lho. Nah, maka itu mau perang, ngajak perangan, ngajak nemper-nemper perang dunia ketiga. Masalahnya apa? Donald Trump ini hampir putus asa karena hutangnya Amerika itu secara gak iso nyauri. Mulane kadang-kadang nyerangi Venezuela, dipek minyai sebenarnya. Nanti perang dunia 3, 5 miliar orang hangus katanya, maka kita ongkang-ongkang akan mengambil minyaknya. Lali nek dek itu ya mati kaya biasa ya. Itulah jamaah sekalian. Orang itu hati-hati kalau sudah takhta nemplek di dalam cirinya itu jangan sampai melebihi Fir'aun. Biasanya lupa dirinya koyok gak mateng. Nah itu hati-hati, itu yang perang itu tugas. Kalau terhadap agama ya kita, kalau kita diperangi ya kita melawan, tapi mudah-mudahan tidak ada terjadi perang agama di antara kita. Yang terpenting merangi hawa nafsu ini yang berat itu. Rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasul perang Badar ini kan sudah perang yang sangat berat. Perang apa lagi yang sangat berat ya? Jihadun nafsi, merangi awake dhewe itu dari pepingin yang tidak baik. Jadi itulah informasi kutiba alaikum, kutiba alaikum. Terus sekarang kok kadang-kadang berbeda. Tadi yang 6 perkara yang agar kita tenang kan ya menyetujui dalam perbedaan itu. Pertama, jangan banyak khawatir. Yang kedua, hati penuh kasih sayang. Yang ketiga, ahli ibadah. Orang yang bisa tenang ya ahli ibadah itu. Yang keempat, nyohnya tinggi. Apa nyohi? Yadul ulya khairun min yadus sufla. Ojo ngene tok, tapi gini. Yang kelima, jangan banyak mengharap kepada orang. Jangan banyak mengharap kepada orang. Kalau minta harapan kepada Allah, yarjuli ke Allah. Jadi ingin mendapat kasih sayang Allah. Jangan banyak kayak ceritane anak-anak itu kelompokno. Anak putuku nglumpuk aja nanti-nanti sebelah kuwi ndek gawe. Muga-muga kon kok dipincuki. Cara biyen ngene ya, dipincuki njagakno pincukan. Utawa nek cara lodrok iku ana kali kentir, lho ana lar kentir iki teko Wak Sugeng kuwi kok moe. Nah itu, hati-hati. Itu banyak mengharap pemberian orang lain, itu namanya putus asa yang repot ya. Yang terakhir hidup sederhana. Hidup sederhana. Jadi ada 6 ya. Kalau kita ingin tenang ya yang itu adalah jangan banyak tadi ya, jangan banyak khawatir. Yang kedua, hati penuh kasih sayang. Jangan membenci siapa-siapa. Orang membenci, pas yang dibenci keluwe api timbang dhek mendale nang awake. Wong sing dibenci malah api timbang dhek, wong dhek bloroke. Benci kepada orang yang putih-putih, kembali pada orang itu membencinya. Hati harus penuh kasih sayang.
Malah Rasul kan pesen, wa akhibal linnas kama tuhibbu li nafsik. Ya, cintailah semua orang kayak kamu mencintai dirimu sendiri. Subhanallah. Yang ketiga ahli ibadah, terutama 3 tadi, sholat 5 waktu, Jumatan untuk ibu-ibu sedekah. Yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan, ahli ibadah. Yang keempat nyohnya, yadul ulia, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Yang kelima, jangan banyak mengharap pitulungan orang lain. Aja mbok jagakno pawewean wong liyan. Apa pawean? Ya, yang terakhir ya wewean. Diwewehi wong. Ana ndekae kak nanti-nanti sapa kok oleh ceker, andek ceker setan bisa. Ngapunten, yang terakhir adalah hidup sederhana. Paham ya? Hati ini harus kita tata, niat hidup kita itu. Kita hidup itu berapa lama lah terasa. Kalau tidak hidup tidak tenang, jempalian susah. Ya, 6 poin tadi dari agama kita dengan informasi tak langsung kami sampaikan. Nah, itulah akan menjadi orang yang akan tenang hidupnya, insya Allah. Pun itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfira lana dzunubana wa kaffirana sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal fa'indal hisab. Allahumma qina bi halalika wa haramika wa aghnina bi fadlika man siwa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtana zimanana. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.